Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali sumber menarik nih dari Jay Shetty. Soal gimana caranya menjinakkan overthinking. Tahu kan pikiran yang muter-muter terus itu pasti pernah lah ya kejebak mikirin kejadian kemarin, atau cemas nunggu balasan chat, atau malah khawatir soal hal yang ya ampun sepele banget. Iya, overthinking tuh kayaknya udah jadi temen sehari-hari ya buat banyak orang. Betul. Nah, kita pakai kutipan dari diskusi Jay Shetty. Isinya tuh ada wawasan spiritualnya, tapi praktis juga kok. Misi kita kali ini nyaring strategi paling oke dari dia. Biar kita, Anda juga di rumah bisa lebih ngenalin pikiran. Gitu kan? Tanpa jadi tambah pusing. Mari kita bedah bareng-bareng. Sip. Intinya sih, kesadaran ini, kita mungkin nggak bisa kontrol semua kejadian di luar sana, tapi respons kita di dalam, nah itu bisa banget kita atur. Nanti kita lihat deh beberapa teknik spesifik sama, apa ya, perubahan cara pandang yang bisa langsung dicoba. Oke, mulai dari fondasinya dulu nih. Jay Shetty itu ngingetin kita, ini ngambil dari Bhagavad Gita juga, kalau segala sesuatu itu ya sementara aja. Kayak musim lah, ganti-ganti. Senang, sedih, ya lewat aja semua. Pernah dengar cerita Zen soal petani sama kudanya ndak? Oh yang itu ya, yang kelihatannya sial ternyata untung terus sebaliknya. Nah, itu dia. Yang kelihatan jelek, bisa jadi berkah. Begitu juga sebaliknya. Intinya, ya semua itu sementara. Ini bukan cuma pasrah loh ya, tapi bisa jadi alat praktis gitu buat ngelawan catastrophizing. Iya, catastrophizing. Itu loh kebiasaan nganggap satu masalah kecil kayak akhir dunia. Betul! Nah, ini nyambung banget sama ajaran Buddha soal dua panah. Panah pertama itu kan rasa sakit, stres, masalah. Itu ya bagian hidup lah, nggak bisa dihindari. Tapi panah kedua, nah ini dia, penderitaan kita atas rasa sakit itu. Kita nyalahin diri, ngeratap kok gue sih, nah itu. Itu pilihan kita. Opsional. Optional ya, menarik. Disinilah pergeseran fokus yang diajarin Seti jadi penting banget. Dari mikir, kenapa saya? Jadi, oke, sekarang apa nih yang bisa saya lakukan? Atau pelajaran apa ya di sini? Bahkan ada risetnya loh, nunjukin kalau penerimaan kayak gini tuh bisa motong penderitaan emosional. Wah, sampai 50% katanya. 50%? Wow. Tapi kan pas lagi kalut banget gitu, menerima tuh rasanya susah ya. Gimana tuh langkah praktisnya pas saat itu juga? Pertama, stop. Beneran, bayangin aja tanda stop merah gede. Atau kalau perlu bisikin ke diri sendiri, stop. Buat jeda dulu. Oke, stop. Terus? Kedua, shift. Langsung geser fokusnya. Tanya ke diri sendiri. Oke, satu hal kecil apa yang bisa bantu sekarang? Atau, kalau gue lagi nggak kesel gini, gue bakal gimana ya nanggepinnya? Ini intinya biar kita merespons dengan sadar, nggak cuma reaktif aja gitu. Masuk akal. Stop, terus shift, oke. Terus ada strategi lain nih, kedengarannya agak unik ya. Shetty bilang ada hubungan antara dunia fisik sama pikiran kita. Dia nyaranin kita nulis pikiran negatif di kertas, terus kertasnya dibuang beneran. Dirobek, dibakar, atau lempar aja ke sampah. Jujur nih, ini kedengeran kayak ritual gitu ya. Emang ngaruh? Iya, kedengerannya mungkin gitu ya. Tapi ini ada dasarnya loh. Ada studi dari Jepang sama Amerika, nemulin kalau tindakan fisik membuang kertas itu beneran secara signifikan ngurangin rasa marah sama kecenderungan mikirin itu terus. Jauh lebih efektif daripada cuma nyimpen tulisannya. Makanya, kadang ritual ngelepas barang dari masa lalu, kayak barang mantan gitu, bisa kerasa melegakan banget. Ada koneksi fisik ke pelepasan mental. Wah, oke. Jadi bukan cuma sugesti ya. Selain ngebuang yang negatif, gimana kalau soal menciptakan keteraturan? Kayak, ya beres-beres aja gitu. Merapikan meja, lemari. Itu ngaruh juga ke overthinking. Banget, ngaruh banget. Merapikan lingkungan fisik kita itu secara harfiah bisa membersihkan pikiran juga. Keteraturan itu ngurangin yang namanya cognitive overload. Beban pikiran gitulah. Oh, Yang bikin kita gampang capek, gampang cemas. Bahkan ini katanya bisa nurunin hormon stres kortisol. Apalagi buat perempuan. Dan bisa bikin tidur lebih nyenyak. wah banyak ya manfaatnya. Iya, mulainya nggak usah muluk-muluk. Satu laci aja dulu. Atau kasih waktu 30 menit seminggu. Nggak usah ngerasa bersalah kalau belum rapi semua. Intinya apa yang kita lihat pertama pas bangun pagi atau pas pulang kerja, itu bisa ngaruh ke mood seharian loh. Oke, dicatat. Nah, poin terakhir ini kayaknya inti dari banyak masalah overthinking nih.
Shetty bilang kita mesti berhenti berperang di dalam kepala sendiri. Tahu kan, ngulang-ulang argumen imajiner atau konfrontasi yang nggak pernah kejadian di dunia nyata. Ini kan salah satu mesin overthinking yang paling sering nyala ya. Betul sekali. Energi mental kita habis buat sesuatu yang, ya fiktif sebenarnya. Saran Shetty jelas, kalau emang ada masalah beneran sama orang, ya siapin diri, terus hadapi, ajak ngobrol beneran. Lebih baik dihadapi ya. Ini juga nyambung ke soal nunda-nunda. Apalagi kalau nundanya karena takut ngecewain orang. Misalnya, nunda jawab undangan atau RSVP. Nunda karena takut, itu justru malah bikin siklus overthinkingnya makin panjang. Pikiran jadi muter-muter terus di ketidakpastian itu. Jadi kebaikan yang sebenarnya itu malah ada di kejelasan ya, walaupun mungkin jawabannya enggak gitu. Tepat, komunikasi yang jujur tapi tetap lembut, meskipun mungkin awalnya nggak enak. Itu jauh lebih cepat ngebebasin pikiran kita daripada diam tapi dalam hati takut terus. Intinya, tindakan hari ini itu mencegah numpuknya beban mental buat besok. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, ada beberapa strategi jitu yang bisa kita ambil ya. Pertama, terima kalau semua hal itu sementara. Terus, geser fokus dari masalah ke solusi pakai stop and shift tadi. Iya, terus jangan remehin kekuatan tindakan fisik. Nuris, terus buang pikiran negatif, sama beresin ruang fisik kita. Itu ngebantu banget. Dan juga hadapi konflik secara nyata, jangan cuma di kepala aja. Sama, komunikasikan apa adanya, jangan nunda-nunda karena takut. Betul. Intinya, kita terus punya kendali lebih besar atas respons mental kita daripada yang mungkin kita kira selama ini. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungin ini. Gimana kalau satu tindakan kecil aja yang Anda lakuin hari ini, misalnya ya itu tadi ngerobek kertas isi kekhawatiran atau cuma beresin satu sudut meja, itu bisa jadi langkah awal ke pikiran yang jauh lebih tenang, lebih terkendali besok. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.